Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Kita mulai dengan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Pak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Jadi Nona Bella. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Perkenankanlah saya untuk memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini Engkau boleh menuntun kami dan membawa kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh tiba di sekolah dengan selamat. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau menuntun dan menjaga kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Lancarkanlah setiap kegiatan kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak untuk mencek hadiran dulu. Pak absen satu-satu. Kira-kira hari ini siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Isabella M. Nempung, Hadir Pak. Makrina W.T. Koban, Hadir Pak. Tania Jami, Hadir Pak. Alexandra Sipe, Hadir Pak. Florencia Emanehat, Hadir Pak. Rantika Hetmina, Hadir Pak. Titan Hardianto, Meki Baknenok, Hadir, Pak. Sulfikar Alfande, Hadir, Pak. Leon Luci, Hadir, Pak. Yosef Manane, Hadir, Pak. Demri Metkono, Hadir, Pak. Lukas Bleu, Hadir, Pak. Fatir Ardiansa, Hadir, Pak. Marianus Seran, Hadir, Pak. Egenius Tede Malo, Hadir, Pak. Marvilian Nunai, Hadir. Ardiano Ufi. Hadir, Pak. Semua hadir ya. Apakah Anda pernah menggunakan tools di bidang pengembangan perangkat lunak dan game? Benar. Oke, kalau sudah pernah, kira-kira apa saja macam-macam tools yang digunakan di bidang pengembangan perangkat lunak dan game? Satu orang bisa? Saya, Pak, Ya, Meki, silakan. mengedit video menggunakan aplikasi Cacu. Ya, mungkin satu orang lagi yang dari perempuan, silakan. Ya, Bella. Membuat coding menggunakan Discord. Membuat coding menggunakan Discord. Discord. Oke. Berarti Anda pernah menggunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Betul? Betul. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi tools yang ada di bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Ya. Elemen orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir pasti peserta didik mampu menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan game, seperti basis data, tools pengembangan perangkat lunak, beragam sistem operasi, penerapan pengelolaan aset dan user interface, grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna, dan menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman, varian dan invarian, algoritma pemrograman, flowchart, dan teknik dasar pemrograman. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tools di bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar, pengelolaan aset, desain, dan user interface. Yang ketiga, peserta didik dapat dengan kreatif dan mandiri membuat gambar menggunakan tool pengolah gambar. Nah, kata kuncinya adalah konsep dasar, tools, desain, grafis. Sekarang tentukan masing-masing. Ada 4 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan kemarin sebelumnya sudah ditentukan. Kelompok 1 Bella dan kawan-kawan. Kelompok 2 Nona, Makrina dan kawan-kawan. Kelompok 3
Leon dan kawan-kawan, dan kelompok 4, Titan dan kawan-kawan. Silakan Anda mengisi nama anggota kelompok, dan tolong perhatikan di situ ada petunjuk kerjanya dan ada langkah kegiatannya. Itu diperhatikan, dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Silakan Anda bisa mencari referensi yang ada dalam situ kaitan dengan topik yang tadi. Mengidentifikasi kaitan dengan topik masing-masing. Kira-kira kelompok 1 Anda punya topik, Anda mencari tools yang berkaitan dengan mengedit video. Sementara kelompok 2 tools yang dipakai di bidang perangkat lunak dan lalu yang berikut kelompok 3 tools yang digunakan untuk audio. Yang kelompok terakhir 4 Tools yang digunakan untuk mengedit video. Oke, silakan. Ya, saling berdiskusi. Semangat ya. Sudah dapat? Ya, masing-masing silakan menggali informasi kira-kira apa-apa saja. Kelompok 3 aman? Ah. Kalau sudah dapat silakan dikerjakan di PowerPoint. Kalau sudah dapat bisa langsung dikerjakan di PowerPoint. Oke, baik. Sudah. Ya, kelompok 4 hampir selesai. Kelompok dari sini ada keaktifan, ada sambil lapor sudah masukkan ke PowerPoint. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 Jadi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami seputar tools yang digunakan dalam mengedit gambar dalam bidang perangkat lunak dan game. Ini adalah beberapa kata kunci dalam presentasi ini, yakni pertama, gambar. Gambar adalah hasil pengaktuaran dari curahan pikiran atau imajinasi yang divisualisasikan ke dalam bentuk 2 dimensi agar dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Yang kedua ialah tools. Tools adalah alat yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Tujuan dari presentasi ini ialah meningkatkan daya berpikir dan kemampuan dalam mengidentifikasi materi. Dan yang kedua ialah meningkatkan kemampuan dalam belajar. Ini adalah 3 contoh tools dalam mengedit gambar. Yang pertama ialah CorelDRAW, yang kedua ialah Adobe Photoshop, dan yang ketiga ialah Adobe Illustrator.
Yang pertama ialah CorelDRAW. CorelDRAW adalah perangkat lunak pengolah grafis berbasis vektor atau garis. Objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Beberapa fungsi dari CorelDRAW ialah: yang pertama, membuat ilustrasi; yang kedua, mendesain logo; dan yang terakhir ialah desain tipografi. Yang berikutnya ialah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah software editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Software ini menjadi standar untuk mengedit grafis gambar. Lebih akrabnya, Adobe Photoshop digunakan untuk mengeditan foto dan pembuatan efek. Fungsi dari Adobe Photoshop ialah editing foto dengan penambahan efek manipulasi, untuk processing konten web seperti gambar konten web, dan masih banyak lagi beragam fungsi dan manfaat Photoshop lainnya. Dan aplikasi terakhir yang kami cantumkan ialah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan software desain grafis yang menjadi pilihan para desainer grafis dunia. Keberadaan software Illustrator ini sangat membantu pekerjaan di bidang multimedia bagi para pemula hingga profesional. Berikut ialah fungsi dari Adobe Illustrator. Yang pertama ialah desain aplikasi, yang berikutnya ialah desain tabel, grafik dan diagram, dan yang terakhir ialah desain konten. Perkenalkan, nama saya Lukas LRSS Beliau. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kira-kira apakah kalian pernah menggunakan aplikasi yang kalian sebutkan? Jika iya, apa produk yang kalian buat dan aplikasi apa yang digunakan? Oke, baik. Perangkat lunak dan JIT. 3 tools pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, GitHub. GitHub memungkinkan pengembang untuk merancang kode dan menyimpannya dari repositori. Beberapa fitur penting GitHub seperti integrasi dengan alat lain, keamanan kode, dan kontrol akses untuk semua anggota tim. GitHub juga bisa digunakan untuk bereksperimen dengan bahasa pemrograman Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak pengedit video yang memungkinkan pengguna untuk mengedit, mengatur, dan mengolah video secara profesional. Fitur-fitur seperti yang pertama, color grading; yang kedua, Adobe Sensei; dan yang terakhir, scan, edit, detection, dan lain-lain. Yang kedua, ada InShot. Aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk pengeditan foto dan video kelas amatir. Gratis untuk diunduh. InShot memiliki fitur editing foto dan video yang cukup lengkap, seperti yang pertama, filter, efek, dan komposisi warna, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Final Cut Pro. Final Cut Pro adalah software pengedit video yang eksklusif untuk pengguna Apple. Fungsi yang diberikan seperti multicam, pengedit 300 derajat, smart zoom. Video editing adalah membuat suatu rekaman video mentahan menjadi suatu tampilan video yang menarik dan enak untuk dinikmati. Pada proses editing, kita dapat memilih-milih bagian mana dari video mentahan yang kita inginkan, dan kita dapat membuang bagian-bagian video yang tidak kita inginkan. Sekian presentasi kami. Minimal yang sesuai dengan Pak sampaikan tadi bahwa minimal 3 ya, tapi ada yang lebih dari 3. Artinya terima kasih juga Anda sudah banyak menggali tools-tools kaitan dengan pengembangan di bidang pengembangan perangkat lunak ya. Jadi bukan sekedar hanya cuma tetapi ini barang manfaatnya juga untuk kalian. Misalnya pada saat Anda menggunakan, minimal bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar Anda mengidentifikasi, tidak ada manfaat. Ada manfaat suatu waktu. Ada soal yang Pak akan berikan berkaitan dengan materi yang tadi kita dapat. Ya, siap ya? Ya. Oke. Pak akan memberikan soal-soal. Yang pertama soal tes ini lihat.
Langsung jawab. Ada yang selesainya cepat, ada yang selesainya semua tergantung kembali ke kemampuan Anda masing-masing. Pak, sudah lewat sana. Ya, sudah berapa nomor ini? Sudah berapa nomor yang Anda kerjakan? Sudah berapa? Sudah berapa nomor? 2. Baru 2? Ya. Oke. Ya, ini lagi berapa menit ini? Makasih banyak ya, Mas. Sana nih, itu meja masih luas. Elsa, geser. Ini silakan Pak kasih lagi untuk refleksi pembelajaran ini. Di Anda tulis di sini nama, materi, kelas dan tanggal hari ini. Kira-kira apa saja yang Anda rasakan ketika kita belajar? Kami sesuai dengan topik pembelajaran hari ini. Dengan apa namanya soal yang Pak kasih itu, soal kaitan dengan refleksi pembelajaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan di situ? 3. Ada 3. Ya, silakan dijawab. Tanya aku tanya. Oke baik, semuanya sudah selesai. Sekarang setelah Anda selesai menerima pelajaran hari ini, Pak akan menyampaikan bahwa nanti pertemuan kali berikut kita masuk di sesuai dengan tools yang tadi Anda mengidentifikasi. Nanti pertemuan berikut itu dengan membuat, ya, membuat. Jadi memanfaatkan tools yang ada. Jadi misalnya kita mau membuat gambar atau apapun itu, kita memanfaatkan salah satu tools itu untuk kita praktekkan. Oke? Ya, Pak. Ya, Pak. Dipahami? Ya. Selanjutnya Pak minta satu orang untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat Tuhan. Tuhan, kami juga sudah belajar pada hari ini, dengan Tuhan memberkati ya Tuhan, supaya apa yang kami belajar bisa masuk pada otak kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dengan memberkati hingga sampai pulang ya Tuhan. Ya doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa perkataan, perbuatan, perilaku, yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke baik, selamat siang semua. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas kesempatan dan partisipasi kalian hari ini. Semuanya bisa hadir dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Belajar.